Ini sangat penting. Ini pernah gua bahas beberapa kali, gua bahas bahkan dari 2022 itu udah gua bahas nih ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang nih ya, Majelis Penderitaan Rakyat ya, sebuah apa itu ya, kelompok yang mana kita dari awal memang memperhatikan sekali masalah kesehatan di Indonesia ya, semenjak pandemi kemarin. Dan alhamdulillah sampai hari ini kami tetap konsisten, Majelis Penderitaan Rakyat tetap konsisten memperhatikan masalah ini, khususnya tentang bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kesehatan Indonesia, rakyat Indonesia. Dan ini Menteri Budi Gunadi Sadikin ini nanti kita akan terus bahas dia ya. Ini membuat kami ingin ya, bahwa saya ini mendapatkan perhatian dari siapapun ya, mau ulama, mau pejabat, tolong diperhatikan ini rakyat. Kalian ini, kedaulatan rakyat Indonesia, kedaulatan kesehatan rakyat Indonesia sedang terancam. Terancam dengan apa? Ini. Kenapa Indonesia harus menentang draft baru perjanjian Pandemic Treaty, dan keluar dari WHO? Ini penting. Ini sangat penting. Ini pernah gua bahas beberapa kali, gua bahas bahkan dari 2022 itu udah gua bahas nih ya. Kemenkes sarang mafia itu memang Allahu Akbar kabira. Dan ini gua berharap ini mendapatkan perhatian. Kalau enggak ya kita turun ke jalan lagi lah. Kita semuanya dengan bukti kok, data kok. Nih kalau nggak percaya kita baca datanya. Kenapa Indonesia harus menentang draft baru perjanjian pandemi ini? Kita lihat, kita baca sama-sama. Ini beberapa catatan yang kita rangkum ya dari Majelis Penderitaan Rakyat. Kita baca sama-sama. Draft baru pada tanggal 1 Februari 2023 yang disebut dengan Zero Draft dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, yaitu perjanjian baru mengenai pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap pandemik yang disebut dengan WHO CA+, memiliki kelemahan yang sangat signifikan. Sangat jelas WHO gagal dalam mencegah penyebaran COVID-19. Rancangan WHO CA+ akan secara signifikan memperluas kewenangan WHO untuk menyatakan pandemi, dan juga mendorong pemerintah untuk mengesampingkan hak kekayaan intelektualnya. Ya kayak kemarin kita nggak bisa tuh pakai pengobatan tradisional, apalagi sekarang pakai pandemi treaty ini. Semuanya apa kata WHO? Apa kata WHO? Ini mudah-mudahan aman di konten ini ya. Ya Allah, gila, kekayaan intelektual Indonesia itu banyak guys. Dari segi kesehatan itu, makanya gue bilang kan kemarin Kemenkes sampai hari ini belum bisa jawab. Kalian Kementerian Kesehatan atau Kementerian Kedokteran WHO sih? Kalau ilmu kesehatan itu banyak
Lanjut ya guys. Jika Indonesia bergabung dalam perjanjian tersebut, maka Indonesia akan diharuskan untuk meningkatkan pendanaan dalam negerinya dengan mengalokasikan anggaran tahunannya tidak kurang dari 5% dari pengeluaran kesehatannya pada saat berjalannya pandemi baru. Mereka udah nyiapin pandemi baru. Tuh nyamuk-nyamuk. Nah, tuh. Disiapin. Mereka udah persiapan untuk pandemi baru. Sehingga menghasilkan pengeluaran tahunan sebesar puluhan bahkan ratusan miliar dolar untuk kepatuhan terhadap perjanjian ini. Nah, itu kan Budi Gunadisadikin ngomong apa? Dia kan pernah ngomong tuh masalah bisnis. Nanti kita angkat lagi tuh. Aduh, memang ini rakyat sadar, ulama sadar. Rakyat sadar, ulama sadar, tolong. Udahlah nggak ngomongin pejabatnya gue. Rakyat sama ulama sadar. Tokoh agama sadar. Ini penting. Ini catatan kami nih. Kami bukan ngebacot nggak ada data. Bahaya ini. Beberapa poin yang bisa kita lihat dalam draft perjanjian tersebut yang sangat cacat dan melemahkan kedaulatan negara Indonesia adalah: 1. Perluasan otoritas WHO pada 3 halaman yang berbeda tetapi mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Pada halaman 4 poin nomor 5, pada halaman 12 pasal 4 nomor 17, dan juga pada halaman 22 pasal 15 nomor 2 yang menyatakan sebagai berikut: menyadari peran sentral WHO sebagai otoritas yang mengarahkan dan mengkoordinasikan pekerjaan kesehatan internasional dan mengingat perlunya koordinasi dengan organisasi regional, badan-badan dalam sistem PBB, dan organisasi antar pemerintah lainnya, Direktur Jenderal WHO akan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di sini menyatakan pandemi. Gak bisa apa-apa. Pemerintah nggak bisa apa-apa. WHO bisa sesuka-sukanya. Sesuka-sukanya. Mau bilang pandemi. Kasih micin, suntik. Pakai ini. Dan WHO ini otoritasnya, kedaulatannya rakyat Indonesia nggak ada. Nggak ada lagi deh hak asasi manusia. Bohong. Bullshit dah itu semua yang ngomongin hak asasi manusia tapi nggak perhatian masalah ini. Ini nanti berkasnya akan gue taruh linknya, kalian bisa cek di deskripsi ya. Nih kalian, aduh astagfirullahaladzim, tolong ulama, tolong tokoh agama. Serius, ini masalah penting, ini masalah urgent. Ini bukan main-main. Lanjut. 2. WHO menentukan rantai pasokan dan jaringan logistik. Bayangin loh. Sampai rantai pasokan dan jaringan logistik mereka yang tentukan. Ayo. WHO berupaya menciptakan rantai pasokan dan jaringan logistik untuk pandemi global. Mereka udah bikin pandemi global. Udah siap tuh. Mau dibikin dengan, pokoknya jadiin bisnis dah pandemi ini. Bikin penyakitnya, bikin keadaannya, lalu berikan solusinya. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau udah pandemi terjadi. Dan juga menentukan jenis dan ukuran produk yang diperlukan untuk kesiapan dan merespon dalam mencegah pandemi. Ya, ini ada di pasal 6 itu. Tuh baca dah tuh bahasa Inggris. Jadi WHO yang nentuin. Kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak boleh pakai pengobatan lokal, nggak boleh minum madu, nggak boleh. Pokoknya kalau mereka bilang pandemi, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Aduh. Yang ketiga, memberikan semua informasi dan menggunakan kekayaan intelektual kita. Bayangin, kita nyetor semua ke dia. Pada pasal 7 halaman 14 ada perjanjian sebagai berikut. Selama masa antar pandemi, semua pihak berkomitmen untuk membuat mekanisme ini dan akan melakukannya. A. Mengkoordinasikan, berkolaborasi, memfasilitasi, dan memberikan insentif kepada produsen produk terkait pandemi untuk mentransfer teknologi dan pengetahuan yang relevan kepada produsen yang mampu, seperti yang didefinisikan di bawah ini, dengan persyaratan yang disepakati bersama, termasuk melalui pusat transfer teknologi dan kemitraan pengembangan produk, serta untuk memenuhi kebutuhan pengembangan produk baru terkait pandemi dalam jangka waktu yang singkat. Semua data kesehatan kita dikasih, semuanya dikasih, data kesehatan itu yang paling private itu. Inform konsen semua dikasih, spesimen dikasih, semuanya. Allahu Akbar. Iya kalau dipakai baik, kalau enggak jadi apa nih bangsa? Allah.
mendorong entitas termasuk produsen dalam yurisdiksi masing-masing yang melakukan penelitian dan pengembangan produk pra-pandemi dan produk terkait pandemi, khususnya yang menerima pendanaan publik yang signifikan untuk tujuan tersebut, untuk memberikan dengan persyaratan yang disepakati bersama lisensi kepada produsen yang cakap, terutama dari negara berkembang. Mereka semua yang menentukan itu, serem ya Allah. Untuk menggunakan kekayaan intelektual dan zat, produk, teknologi, pengetahuan, informasi, dan pengetahuan lain yang dilindungi, yang mereka miliki, yang digunakan dalam proses penelitian, pengembangan, dan produksi produk tanggap pandemik, obat-obatan dan suntikan, khususnya untuk produk pra-pandemi dan produk terkait pandemi. Pra-pandemi udah apa ini ya Allah, makin serem ya Rob. Allahu Akbar. Allah. Kedua bahayanya ulama, sadar ulama, tokoh agama, rakyat. Lihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh pejabat kita ini. Aduh. Pada pasal 10.1 WHO bisa menempatkan siapapun dalam pembentukan dan mengendalikan PABS system, Pathogen Access and Benefit Sharing System. Data patogen kita dikasih. Data-data, ya Allah. Genetika kita, DNA, semuanya. Aduh, astagfirullahaladzim. Sistem PABS harus mencakup semua patogen dengan potensi pandemi, termasuk sekuens genomnya, kan benar? Serta akses terhadap manfaat yang timbul darinya, dan memastikan bahwa sistem ini beroperasi secara sinergis dengan instrumen akses dan pembagian manfaat yang relevan. Sebagai informasi, patogen adalah istilah kedokteran dari kuman. Jenis patogen bisa berupa virus, bakteri, dan jamur. Lu tahu nggak? Ini kalimatnya baik, tapi bisa jadi biological warfare. Senjata perang biologis. Woi, sadar. Sadar, Kemenkes sadar, pemerintah sadar. Ulama, tokoh agama, bangun. Bangun. Ini bahaya. Di pasal yang sama, pasal 10.3H, secara jelas tertulis, pembagian manfaat dari produk terkait dari pandemi akan diberikan ke WHO sebesar 20%, di mana 10% sebagai donasi dan 10% diberikan dengan harga terjangkau ke WHO. Bang, dijadiin bisnis ini pandemi, woi. Allah. Meskipun ini adalah untuk dikhususkan dan didistribusikan ke negara-negara berkembang, Indonesia terletak di mana sebagai pemberi atau penerima. Kalau menerima, apakah tidak mengeluarkan dana? Nah, lalu pada poin 3K di pasal yang sama menyatakan semua harus mendukung pengembangan dan operasionalisasi sistem PABS. Udahlah, nggak paham gue. Ada keanehan struktur organisasi WHO-CA+. Pejabat para pihak sebagai organ administratif dari badan pelaksana harus terdiri dari 2 presiden dan 4 wakil presiden seperti tercantum pasal 20-40A. Lu aneh-aneh lagi. Mewajibkan bagi semua anggota WHO. Pasal 35 menyatakan ketentuan dari WHO-CA diperlakukan sebagai rekomendasi untuk negara anggota WHO dan diberlakukan sebagai kebijakan organisasi kesehatan dunia yang dipahami sebagai kebijakan otoritas. Jadi semuanya diserahkan sama WHO, wajib. WHO mau bilang apa? Ini bisa jadi invasi loh. Invasi senjata biologis. Aduh, udah nggak tahu dah. Ya ini poin-poin pentingnya ya, ada 3 nih. Terlepas dari kegagalannya dalam menangani COVID-19 dan keterlibatan Tiongkok dalam menutup-nutupi hal ini, Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menyusun perjanjian pandemi global yang baru. Sudah ada pandemi global dan itu nyamuk, hati-hati. Nih rakyat nggak mau bangun. Ya nggak tahu gue. Ulama nggak mau bangun. Habaib nggak mau bangun. Wallah, kalian akan ditanya sama Rasulullah SAW. Ditanya kalian sama Rasulullah. Kalian sibuk sama yang lain. Kalian sibuk sama urusan perut kalian sendiri. Ditanya kalian sama Rasulullah. Rancangan perjanjian tersebut berfokus pada perluasan kekuasaan WHO, menginjak-injak hak kekayaan intelektual, dan mendistribusikan kembali pengetahuan, teknologi, dan sumber daya lainnya secara adil. Adil dalam tanda kutip bagi WHO.
Allah. 3. Indonesia tidak boleh ikut serta dalam perjanjian ini atau keluar dari WHO sebagaimana yang telah dirancang pada undang-undang kita. Dan Presiden harus memastikan bahwa pemerintah tidak mengabaikan persetujuan rakyat terhadap perjanjian apapun. Iya, perjanjian ini rakyat tahu dari mana? Ini rakyat tahu dari mana ini? Rakyat dikasih tahu dari mana? Wahai rakyat Indonesia, tolong sadar. Wahai ulama, wahai habaib. Ini umat Islam paling besar nih. Tokoh agama. Bangkit, bangkit, bangun. Ini bahaya. Bahaya banget. Keluar. Jangan dibiarkan. Khusus buat ulama, khusus buat habaib. Kalian mau biarkan umat Rasulullah mengalami ini? Diserahkan ini tubuh kepada asing. Ini amanat dari Allah SWT untuk kita. Bukan untuk diserahkan sama asing. Kalau di Rempang kemarin, tanah aja kita udah begitu. Bagaimana tubuh kita? Bagaimana hak manusia terhadap tanah aja di Filistin, di Rempang. Itu hak atas tanah. Ini hak atas tubuh. Kalian mau gadaikan dengan perjanjian ini? Keluar. Keluar. Tolong keluar. Bangkit. Indonesia harus keluar dari ini. Itu aja dari gua, guys. Sebarin ini sebelum di take down. Mudah-mudahan nggak di take down. Sebarin. Download. Sebarin. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serem ini. Ulama, habaib. Kalian akan ditanyain sama Rasulullah. Kenapa kalian diam aja nggak perhatian masalah ini? Apakah kalian cuma mikirkan perut kalian sendiri? Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depannya, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin. Ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah. Ini cuman nanti deh tanya itu 35.000 kalau nggak salah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.